Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke-8 dengan judul Bebas untuk beristirahat dari seri Istirahat dalam Kristus. Dari lokasi perumahan The Icon, BSD, saya akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tulisan Mazmur Daud ini merupakan suatu statement atau ekspresi diri melalui kata-kata tentang imannya yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat setia. Dan yang paling luar biasa dikatakan, Daud mengucapkannya dengan sepenuh hati. Pekan ini pelajaran kita berjudul Bebas untuk beristirahat. Kenapa sampai pelajaran pada pekan ini berjudul Bebas? Coba kita lihat apanya yang beristirahat. Dan kenapa kenapa muncul kata atau kalimat bebas di sini? Saudara-saudara, saudara-saudara, dahuluan dimulai dengan satu pertanyaan yang mengatakan, apa yang harus kita bebaskan dari diri kita? Apa yang menyebabkan penyakit fisik, mental, dan spiritual datang kepada kita? Dapatkah kita sakit jika benar-benar mengikuti prinsip hidup sehat? Dan dapatkah orang Kristen tawar hati dan tertekan atau cemas? Kita akan coba lihat dua contoh Alkitabiah untuk menemukan jawaban yang benar. Yang pertama adalah bebas dari dosa. Orang lumpuh dan temannya itu merupakan rangkuman pelajaran hari Minggu dan Senin dengan judul Istirahat yang Mujarab dan pengobatan di sumbernya. Lalu yang bagian kedua adalah bebas dari keputusasaan. Ini mengenai Elia orang Tisbe. Dibagi dalam 3 bagian, yaitu pada hari Selasa, melarikan diri atau penyebab berputus asa. Hari Kamis, terlalu lelah untuk berlari, keputusasaan. Dan hari Jumat adalah istirahat dan masih banyak lagi atau bangun dan pergilah. Sekarang kita akan masuk kepada pelajaran hari Minggu. Apa dikatakan? Istirahat yang mujarab. Konteks cerita ini mengarah kepada tulisan dalam Markus pasal 2. Kita akan baca, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Saudara-saudara, kalimat di atas merupakan satu kata kerja, yaitu menggotong seorang yang lumpuh. Siapa dia? Pria ini menjalani kehidupan yang penuh dosa, yang membawanya pada kelumpuhan yang tidak dapat disembuhkan. Dalam konteks pada zaman dulu ya, penyebab dari banyak penyakit adalah pelanggaran hukum Tuhan, kepercayaan pada masa itu, terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Namun, kita tidak boleh membatasi pada pernyataan ini sehubungan dengan penyakit. Sejak awal dosa telah menyebabkan penyakit. Misalnya, orang yang tidak pernah merokok mungkin juga menderita kanker paru-paru. Mengapa? Karena kejahatan menguasai dunia kita. Dan orang lumpuh itu menderita karena dosanya sendiri. Tapi ia menemukan 2 penolong, yaitu apa? Teman-teman yang merawatnya dan juru selamat. Itu Yesus yang selalu bersedia memberikan istirahat kepada mereka yang memerlukannya. Atau apa? Rest yang selama ini kita pelajari. Lalu, apa yang terjadi? Pengobatan adalah sumbernya. Pengobatan yang mana? Kita baca Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka dan berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Ini merupakan kalimat penguatan. Kalimat melepaskan, di mana Yesus menyerang akar penyebab masalah. Kelumpuhan hanyalah gejala. Penyebab sebenarnya ada dalam diri orang ini.
Orang lumpuh ini perlu diampuni, dan orang lumpuh ini perlu dibebaskan dari rasa bersalahnya. Dan dia menemukan pengampunan dan istirahat spiritual yang dia rindukan. Kemudian apa terjadi? Penyakitnya akan menjadi sebuah gangguan yang dapat ditahan. Namun ingat, Yesus melangkah lebih jauh dan membebaskan dari penyakit. Saudara-saudara, Juru Selamat selalu bersedia memberi kita istirahat dalam naungan kasih-Nya, anugerah dan pengampunannya, bahkan di tengah-tengah penderitaan kita sekalipun. Lalu satu kutipan dalam tulisan Ellen G. White mengatakan dengan jelas dalam Gospel Word Scholars halaman 217, dikatakan begini, dalam berdoa untuk orang sakit, doa kita harus disertai dengan pemikiran ini. Tuhan, Engkau tahu setiap rahasia jiwa. Engkau mengenal orang-orang ini. Yesus pembela mereka menyerahkan nyawanya untuk mereka. Kasih-Nya untuk mereka lebih besar daripada kasih kita, kasih yang kita dapat berikan. Itulah sebabnya jika demi kemuliaan-Mu dan baik untuk orang-orang tertindas, kami mohon dalam nama Yesus supaya mereka kiranya dapat kembali menjadi sehat. Jikalau bukan kehendak-Mu, supaya mereka dapat disembuhkan. Kami mohon supaya kasih karunia-Mu dapat menghibur dan hadirat-Mu membantu mereka dalam penderitaan mereka. Jadi dengan kata lain, dikatakan bahwa Ia adalah penyembuh ilahi tersebut yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sekarang kita masuk kepada bagian kedua, mengarah kepada ini orang autisme. Judul pelajaran pada hari Selasa adalah melarikan diri. Coba saudara baca teksnya. 1 Raja 11 ayat 3 dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ingat saudaraku, Elia tidak takut pada ratusan nabi palsu, namun dia panik ketika Izebel mengancam dia untuk membunuhnya. Dia melarikan diri tanpa tujuan dalam ketakutan. Dia pergi keluar dari negeri Israel dan Yehuda, tapi tetap tidak merasa iman. Apa yang terjadi? Kurang imankah? Tidak, imannya masih kuat. Saudara boleh baca dalam 1 dari 19 ayat 10. Dia telah mengalami tekanan yang kuat dan dekret kematian akan menghancurkannya. Dia juga tidak berpikir jernih dalam situasi ini. Dan dia perlu istirahat, tapi tidak tahu di mana atau bagaimana menemukan dia, baru saja melarikan diri. Apa pelajaran penting di sini? Ingat saudara, kita tidak boleh menghakimi mereka yang patah semangat atau sangat tertekan. Kita harus mendorong mereka dan mendengarkan mereka. Kita lihat seorang nabi Tuhan melarikan diri. Namun apakah sampai di situ? Ketika dia terlalu lelah untuk berlari pelajaran hari Rabu, 1 Raja-Raja 11 ayat 4 menulis, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lihat, Elia menyerah pada pikiran negatif. Hati-hati dengan Anda juga. Kadang-kadang kita bisa menyerah pada pikiran yang negatif. Kadang-kadang kita buat statement sesuatu bukan mengenai satu orang, tapi dia berpikir itu mengarah kepada dia. Hati-hati dengan orang yang berpikiran negatif. Dia merenungkan konsekuensi dari pelariannya dan mulai mengkhawatirkan hal-hal tentang mungkin saya telah merusak reformasi yang sedang berlangsung. Mungkin saya telah mengecewakan Tuhan. Mungkin, dan banyak mungkin lagi. Itu sebabnya dikatakan mungkin lebih baik saya mati. Namun dia akhirnya berhasil berhenti melarikan diri dan mulai berpikir lebih jernih. Saudara baca 1 Raja 11:4, doanya singkat ketika ia berdoa. Tapi itulah Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka yang mau bertobat. Tuhan campur tangan dan memberikan kesempatan kepada kita. Saudaraku yang kekasih, terkadang kita mungkin tidak merasakan Tuhan. Dan kita mungkin berpikir bahwa kita tidak layak, namun demikian Tuhan selalu di sisi kita, memandang kita dengan kasih dan kelemah lembutan. Ingat, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang pada remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Lalu yang terakhir apa saudaraku? Istirahat dan lebih banyak lagi. Apanya yang lebih banyak?
1 Yohanes 19 ayat 5 menulis, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar, tetapi tiba-tiba seorang malaikat turun dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Dalam konteks ini, Ilya memerlukan istirahat fisik atau makan dan tidur sebelum istirahat rohani. Kemudian dia siap bersemu untuk Tuhan. Tapi Tuhan membuatnya merenung dan membimbingnya. Dia menugaskan dia satu tugas baru dalam ketenangan, suara yang tenang dan damai. Bahkan dikatakan, hidupnya tidak berakhir di bawah pohon arar. Dia akan membuat hujan api dari sorga, mencari 7.000 orang yang merindukan reformasi rohani di Israel, dan bahkan mencari teman baru. Kisahnya berakhir dengan perjalanan langsung ke surga dan dengan kereta api. Saudara-saudaraku, semakin kelam kehidupan kita, semakin kita perlu datang kepada Tuhan. Untuk apa, saudaraku? Untuk menemukan dan mendapatkan berkat-Nya. Sebagai kesimpulan, satu kutipan terakhir saya ambil dari Ellen G. White, Proverbs and King, para nabi dan raja, pelajaran 12 halaman 162 dikatakan demikian. Di dalam pengalaman semua orang ada masa terjadi kekecewaan yang menusuk hati dan tawar hati sama sekali. Hari-hari bila kesusahan menimpa dan sukar untuk percaya bahwa Allah masih tetap menerbas kasihan kepada anak-anaknya yang telah lahir di dunia, hari-hari bila kesusahan menggoda jiwa sampai tampakannya maut mau merebut nyawa, maka dalam keadaan demikianlah banyaklah yang kehilangan pegangan mereka kepada Allah, sehingga menjadi hamba kebimbangan, hamba perhambaan, hamba ketidakpercayaan. Dapatkah kita pada saat-saat begini dengan pandangan rohani mengerti akan jaminan-jaminan Allah? Kita harus melihat malaikat-malaikat berusaha menyelamatkan kita dari diri kita sendiri, bergumul untuk membenamkan kaki kita ke suatu landasan yang lebih kukuh daripada bukit-bukit kekal, dan iman yang baru, hidup yang baru yang akan memancar sekarang. Kesimpulan saudara-saudara bacakan, bahwa kita memerlukan istirahat, baik fisik, mental, dan spiritual. Dan itu yang Tuhan tawarkan kepada kita. Hanya masalahnya adalah apakah kita mau menerimanya atau tidak. Terima kasih, saudara-saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu kami boleh belajar sekolah sahabat yang indah ini. Berkati hamba-Mu, memberkati para pemirsa di mana mereka berada, demikian juga seluruh kami yang hadir dan menonton acara ini. Dengarkan doa kami sangat sederhana, terpuji nama Tuhan, lalu saya berdoa. Amin.